Halo semua, selamat datang di pembahasan kedua Lab ID. Kita bakal ngobrol tentang seberapa miripnya branding dengan manusia. Katanya nih, kalau mau gampang bikin branding, pelajarin aja manusia. Atau malah jangan-jangan buat kalian manusia itu lebih susah dipahamin. Enaknya sih kalau sosok orang kita bisa lihat sama perhatiin langsung. Di sini nih, pentingnya kita untuk observasi agar lebih kelihatan yang mudah ketangkep mata itu seperti apa. Pastinya kalau orang itu contohnya, oh si A cantik, si B pemalu, atau mungkin si C orangnya kalau pakai baju senangnya warna-warni. Secara mudah, itu yang bisa tertangkap oleh kita, satu adalah penampilan dia, kedua gerak-geriknya, dan yang ketiga tutur kata. Itu yang kita kategorikan masih mudah. Tapi kan kalau dia sosok manusia yang lebih susah untuk ditangkap itu adalah hal-hal yang intrinsik ya, yang enggak kelihatan. Jadi contohnya motivasi dia, watak, visi, niatan, sifat, hal-hal tersebut biasanya lebih abstrak dan hanya akan bisa kita pahami setelah kita ngobrol atau menghabiskan waktu yang cukup lama dengan mereka. Untuk personal branding, biasanya atribut fisik ini elemen paling gampang untuk bikin seseorang beda dan mudah dikenali oleh audiensinya. Contoh, ada Michael Jackson yang sebagai penyanyi selain suara, tapi gaya berpakaian dia dan juga gaya tariknya itu menjadi hal yang ikonik. Di ranah lokal ada Syahrini yang secara atribut fisik dia senang menggunakan pakaian yang glamor atau mungkin dandanan yang cukup menor ya tapi tetap cantik, dan juga ada karakter-karakter lain yang memang dikenal karena tampilan fisiknya itu dibuat sengaja berbeda. Karena tadi contoh banyak yang dari industri entertainment, pasti di sini ada teman-teman yang ngerasa, oh ya wajar aja kalau entertainer kan memang harus memiliki tampilan yang secara visual berbeda. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apa iya segitunya harus berbeda untuk punya personal branding yang dikatakan kuat? Terus biasanya muncul pertanyaan, motivasi apa yang membuat orang itu ingin segitunya tampil beda? Nah, biasanya sih tidak jauh dari dua hal ya. Yang pertama, mereka ingin mudah diingat, dan yang kedua itu agar bisa stand out atau berbeda dari yang lain. Dan kalau dalam konteks entertainer itu biasanya biar laku di pasaran. Nah, tapi keinginan untuk berbeda itu ternyata enggak melulu untuk cari pasar biar laku. Di sini kita akan bahas sosok personal branding dari pihak-pihak yang sebenarnya bukan di dunia entertainment. Contohnya ada Bung Karno atau mungkin Martin Luther King yang dari luar negeri. Mereka sangat dikenal karena sosoknya yang visioner. Atau kalau yang wanita ada Bunda Teresa dan Princess Diana, itu karena memang mereka semasa hidupnya sangat penuh dengan kasih sayang atau compassion. Nah, apakah mereka semua ini mencari ketenaran atau fame? Atau mungkin mereka mencari fortune, kekayaan, yang biasanya identik dengan personal branding. Nyatanya, keempat sosok ini tidak melulu mengejar fame and fortune, tapi tetap personal brandingnya bisa kuat. Keempat sosok tersebut memiliki personal branding yang kuat, tapi memang bukan didorong oleh fame and fortune tadi. Nah, kalau dilihat kemiripan mereka itu adalah adanya visi dan tujuan hidup yang sangat jelas bukan untuk dirinya sendiri. Jadi kita sebutnya selfless action gitu, untuk kepentingan orang lain. Oleh sebab itu, mereka pun diingat oleh orang lain. Jadi semisal Bung Karno itu banyak berkorban dan melakukan kegiatan untuk kepentingan rakyatnya, untuk revolusi. Kemudian Martin Luther King Jr. juga sangat berjuang untuk hak-hak kaum warga berkulit hitam di Amerika. Nah, kalau dalam konteks Bunda Teresa dan Princess Diana, mereka sangat dikenal karena kegiatan sosialnya atau donasinya, charity gitu. Jadi lagi-lagi kemiripan mereka semua bergerak
untuk orang lain, sehingga personal brandingnya pun kuat di mata orang lain. Visi dan mimpi mereka itu sangat besar untuk kepentingan orang lain, sehingga menjadi warisan yang diingat tentang personal branding atau karakter mereka, bahkan sampai akhir hayat ketika mereka sudah tidak ada. Dan juga nggak jarang nih, biasanya visi dan mimpi mereka itu saking kuatnya diteruskan oleh orang lain. Jadi, walaupun sosoknya sudah tidak ada, tapi segitu kuatnya untuk terus dikenang. Kurang lebihnya, personal branding atau individu yang memiliki karakter yang kuat, image yang kuat, itu karena didorong utamanya oleh tujuan hidupnya mereka, visinya mereka, atau mungkin ada yang juga bilang ideologinya mereka. Nah, ini karena kuat, turun dan terlihat di beberapa hal lainnya seperti cara mereka berpenampilan, gerak-gerik dan perilaku mereka, bahkan sampai tutur kata dan komunikasinya. Itu semua mengacu kepada tujuannya mereka. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai personal branding atau yang dekat dengan manusia brandingnya. Tapi ternyata hal yang serupa juga terjadi untuk brand-brand korporasi atau mungkin brand-brand produk, di mana brand yang kuat itu biasanya memiliki tujuan hidup yang tadi ya, bukan untuk dirinya, tapi untuk kepentingan orang lain, kemudian secara konsisten itu diterjemahkan ke bidang-bidang lain, dari mungkin tampilannya, gerak-gerik brandnya, dan tutur kata. Perbedaannya, ketika mewakili brand yang sifatnya benda mati, maka di situ ada tantangan tersendiri, karena lebih susah untuk menghidupkannya. Jadi, branding itu semacam menyuntikkan sebuah tujuan yang tidak berfokus pada dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain, sehingga kemudian itulah yang akan kena di hati orang, dan outputnya adalah dia akan dikenang. Jadi, kena untuk dikenang, tidak berfokus pada dirinya sendiri. Semoga sampai sini kalian sedikit banyak terinspirasi. Jadi, terus subscribe dan ikutin pembahasan topik seputar branding dan marketing lainnya di YouTube dan podcast Lab ID. Next up, kita bakal ngobrol tentang cara bikin branding yang kuat. Stay tuned!